ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attack. Halo semuanya, kali ini Mimin akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan kisah sepasang suami istri yang pindah dari hiruk-pikuk keramaian kota ke pedesaan, dan mereka harus beradaptasi dengan situasi serta lingkungan di desa itu, sehingga kehidupan enak-enak mereka juga terpengaruhi. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin saranin untuk subscribe, komen, like, dan juga share video ini agar teman-teman kalian sakne juga. Di awal film diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang makan bersama. Pria ini bernama Taijo dan yang perempuan ini bernama Siun. Keluarga ini dulunya tinggal di kota, namun karena ada sesuatu alasan mereka akhirnya tinggal di desa. Saat Taijo sedang mengurus kebunnya, ada seorang pria datang menghampirinya. Pria ini bernama Jairi. Jairi adalah teman Taijo. Ia berprofesi sebagai pembuat meja dan kursi. Di sana terlihat Jairi bicara soal tanah yang digunakan untuk berkebun. Itu tidak bagus. Jairi memberi saran agar Taijo bekerja di perusahaan karena Taijo adalah seorang editor. Dan Jairi juga memberitahu Taijo bahwa istrinya ingin belajar cara membuat kayu dan meja. Taijo yang mendengar hal itu pun tidak suka. Taijo pun bergegas untuk pulang dan menanyakan mengapa ia ingin belajar membuat meja dan kursi dengan Jairi. Taijo tidak suka kepada Jairi karena setiap mereka bertemu, Jairi selalu menyebut nama istrinya. Siun mengatakan ia ingin belajar membuat kayu itu karena ia senang dengan seni kerajinan tangan, bukan karena ada sesuatu dengan Jairi. Pada malam harinya saat mereka akan tidur, Siun menyarankan agar kamar yang kosong disewakan. Namun Taijo tak setuju dengan hal itu. Taijo mengatakan, "Aku tidak ingin tinggal dengan orang asing." Lalu Siun menjelaskan kalau kita menyewakan kamar itu membuat ekonomi kita bisa membaik untuk kedepannya. Taijo yang mendengar hal itu, ia langsung setuju dengan ucapan Siun. Keesokan harinya, Siun sangat bersemangat untuk membersihkan dan merapikan kamar itu. Setelah itu, Siun langsung mempromosikan kamarnya ke media sosial. Beberapa hari kemudian, ada seseorang yang menelpon Siun. Orang itu akan menyewa kamar Siun. Lalu Siun meminta Taijo untuk menjemput orang itu. Saat di perjalanan, Taijo melihat seorang wanita yang bernama Wei. Taijo lalu berhenti untuk melihat Wei lagi. Dan ternyata wanita itu adalah selingkuhan Taijo waktu tinggal di kota. Taijo pindah ke desa karena ingin jauh dari selingkuhannya itu. Saat Taijo sampai di rumah, Taijo kaget karena yang menyewa kamarnya itu adalah Wei. Setelah itu, Wei mengobrol dengan Siun yang didampingi oleh Taijo. Di sana terlihat Wei menceritakan dirinya yang seorang penulis. Scene berpindah di mana Wei yang akan tidur. Di sana terlihat Taijo menghampiri Wei dan bicara agar Wei pergi dari rumahnya itu. Tapi di sana Wei menggoda Taijo dan mengajak Taijo untuk melakukan enak. Keesokan harinya terlihat Siun yang sedang memasak untuk makan malam. Saat malam tiba, mereka makan malam bersama. Di sana Wei terlihat memuji makanan Siun yang sangat enak. Wei juga mengatakan Taijo sangat beruntung memiliki istri seperti Siun. Setelah bicara itu, Wei menggoda Taijo dengan menyentuhkan kakinya ke masa depan Taijo. Taijo pun langsung kaget dan berdiri. Siun langsung menanyakan kepada Taijo. Lalu Siun mengambil sesuatu untuk Taijo. Saat mereka berdua, Taijo mengatakan kepada Wei agar cepat pergi dari rumahnya. Tapi Wei menjawab ia tak akan pergi karena Wei sudah sangat jatuh cinta kepada Taijo. Wei juga mengancam Taijo. Jika ia mengusirnya, Wei akan memberitahu istrinya tentang hubungan mereka.
Setelah itu Siun kembali dan ia meminta izin pergi untuk belajar membuat kerajinan kayu. Ia juga memberitahu ia hanya pergi setiap hari Sabtu. Keesokan harinya terlihat Siun yang pergi ke tempat Jairi dan belajar membuat kerajinan kayu. Scene berpindah di mana Wei yang sedang masuk kamar Taejo dan melihat pakaian yang digunakan saat mereka selingkuh dulu. Terlihat di sana Jairi yang mengantarkan Siun dan Wei melihat Jairi. Lalu Wei pergi ke rumah Jairi. Wei mengatakan bahwa ia ada hubungan dengan Taejo. Lalu Wei meminta Jairi agar ia menggoda Siun. Awalnya Jairi menolak, tapi Wei mengatakan ia akan memberikan uang yang banyak jika berhasil menggoda Siun. Di sana terlihat Jairi yang berpikir tentang hal itu. Keesokan harinya terlihat Wei dan Siun yang sedang mengobrol. Siun menanyakan tentang tema novel yang ia tulis. Wei menjawab novel yang ia tulis itu tentang perselingkuhan. Mendengar kata selingkuh, Siun pun terdiam pada saat itu. Malamnya saat Siun akan tidur, ia memikirkan perkataan Wei tadi. Siun langsung meminum obat tidur agar ia cepat tertidur. Saat Siun mengambil air, ia melihat Wei yang sedang keluar dari rumahnya. Siun langsung menelpon Taejo dan menyuruhnya agar cepat pulang. Namun Taejo menjawab, ia sedang kumpul dengan teman-temannya dan ia pulang ketika acara selesai. Dan ternyata Taejo sedang menunggu Wei di pinggir jalan. Lalu Siun penasaran dan mengikuti arah Wei. Di sana Siun melihat pakaian Wei dan mendengar suara orang yang sedang bercocok tanam. Siun langsung mendekati suara itu dan melihat suaminya yang sedang enak dengan Wei. Siun yang kaget melihat hal itu. Ia pun menangis dan pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Siun ada di tempat Jairi. Di sana Jairi mencoba menggoda Siun. Namun di sana Siun marah kepada Jairi dan meninggalkan Jairi pada saat itu juga. Malamnya mereka pun makan bersama. Saat Siun pergi ke dapur, Jairi pun menyusulnya dan meminta maaf atas kejadian tadi. Namun di sana Siun malah mengusir Jairi. Saat Jairi ingin pergi, ia mengajak Wei untuk tidur di rumahnya. Taejo yang mendengar hal itu, ia pun langsung kesal dan melampiaskan kepada Siun. Dan mereka pun di sana melakukan enak. Keesokan harinya, Siun sangat terpukul dan ia langsung menuju ke rumah Jairi. Dan Siun langsung mengajak Jairi untuk enak, tapi Jairi menolaknya. Di sana Jairi mencoba menenangkan Siun. Lalu Jairi mengantarkan Siun untuk pulang. Saat berada di depan rumahnya, Jairi menceritakan bahwa yang menyuruh ia untuk menggoda Siun adalah Wei. Saat Jairi pulang, ia kaget karena di rumahnya ada Wei. Di sana Wei sangat marah kepada Jairi karena tidak bisa merusak hubungan Taejo dan Siun. Jairi menjawab untuk jangan mengganggu keluarga mereka lagi. Wei mendengar hal itu sangat kesal sampai-sampai ia melukai tangannya hingga pingsan. Scene berpindah di mana Taejo baru pulang. Ia melihat Siun yang sedang memasak. Taejo menanyakan kepada Siun, "Apa yang terjadi kepadamu?" Siun menjawab dan menanyakan hubungan dirinya dengan Wei. Tapi Taejo tidak mau menjawabnya. Ia beralasan sedang lelah. Saat Taejo melihat pesan di HP-nya, ia kaget karena pesan itu dari Jairi yang mengatakan Wei sedang berada di rumah sakit. Taejo pun langsung pergi. Tapi saat akan keluar, Siun menusuknya dengan pisau dari belakang dan langsung memasukkan Taejo ke dalam peti. Keesokan harinya Siun datang menghampiri Wei dan ia mengatakan sudah tahu apa tujuan Wei mengapa ia datang ke rumahnya. Wei mendapatkan pesan dari Taejo yang mengatakan bahwa Taejo sangat mencintai istrinya. Di sana Wei terlihat sangat marah. Tapi ternyata pesan itu dikirim dengan Jairi menggunakan HP Taejo.
Saat Siun meninggalkan rumah sakit, saat itu juga Wei terjatuh tepat di kap mobil Siun. Di akhir film ini terlihat Siun yang sedang makan di halamannya. Dan ternyata Taejo masih hidup, tapi ia dikubur di dalam halaman rumahnya. Di sana Siun mengatakan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan suaminya dan mengkhianati suaminya. Dan film pun selesai.